Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finka Rizky Maulida dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Kimia dengan NIM 43114190666 dari Rombel Kimia 19B. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah Kimia Fisika 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan dalam sel elektrokimia. Yang dibahas yaitu pertama ada pengertian, macam-macam elektroda, diagram sel, dan bersamaan NERD. Pertama ada pengertian, apa itu elektrokimia dan reaksi apa saja yang terjadi? Elektrokimia merupakan bidang ilmu yang mempelajari perubahan kimia yang disebabkan oleh energi listrik serta reaksi kimia yang menghasilkan listrik. Lalu, reaksi apa saja yang terjadi? Reaksi yang terjadi yaitu redoks, oksidasi dan reduksi. Merupakan reaksi kimia di mana terjadi pengikatan dan pelepasan oksigen. Untuk pengertian lebih luasnya yaitu reaksi kimia di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi. Yang kedua ada macam-macam elektroda. Ada 4 macam yaitu elektroda gas ion, elektroda ion logam-logam, elektroda oksidasi reduksi, dan elektroda logam garam tak larut anion. Yang pertama ada gas elektroda ion, merupakan elektroda berisi gas yang berada dalam kesetimbangan dengan ion di dalam larutan. Terdiri dari elektroda inert seperti platina dan granit. Contohnya yaitu Cl2, Cl-. Yang kedua ada elektroda ion logam-logam, merupakan elektroda yang terdiri dari sebatang logam yang dibenamkan dalam larutan dan berada dalam kesetimbangan dengan larutan yang mengandung ion logam. Contohnya yaitu Zn2+, Zn, dan Zn2+, Cu. Yang ketiga ada elektroda oksidasi reduksi, merupakan elektroda yang memiliki pengumpulan logam inert seperti platina dan grafit yang dibenamkan dalam larutan yang mengandung 2 spesies yang larut dalam keadaan oksidasi yang berbeda. Untuk contohnya yaitu elektroda ion ferrifero. Yang terakhir yaitu elektroda logam garam tak larut anion, merupakan elektroda yang terdiri dari sepotong logam yang dibenamkan dalam larutan yang mengandung garam padat tak larut dari logam tersebut dan anion dari garamnya serta berada kesetimbangan. Ada 4 jenis yaitu yang pertama, elektroda perak-perak klorida terdiri dari logam Ag, padatan AgCl, dan larutan yang mengandung ion klorida. Yang kedua, elektroda kolomel terdiri dari sejumlah merkuri yang dilapisi oleh kolomel atau merkuroklorida. Yang ketiga, yaitu elektroda merkuri oksida terdiri dari sejumlah merkuri yang dilapisi pasta merkuri oksida dan larutan basa. Keempat, ada elektroda merkuri-merkurosulfat, terdiri dari sejumlah merkuri yang dilapisi pasta merkurosulfat dan larutan yang mengandung sulfat. Yang ketiga, diagram sel, merupakan susunan sel volta yang dinyatakan dengan notasi singkat. Susunan sel volta sendiri terdiri dari anode, yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi, katode elektroda tempat terjadinya reduksi, elektrolit zat yang dapat menghantarkan listrik, kemudian rangkaian luar merupakan kawat konduktor yang menghubungkan anode dengan katode, dan jembatan garam yang merupakan rangkaian dalam yang terdiri dari larutan garam. Jembatan garam memungkinkan adanya aliran ion-ion dari setengah sel anode ke setengah sel katode, dan sebaliknya, hingga terbentuk rangkaian listrik tertutup. Berikut merupakan rangkaian sel volta dengan jembatan garam. Pada gambar tersebut terlihat rangkaian sel volta dengan 2 kompartemen. Masing-masing kompartemen merupakan setengah sel. Pada kompartemen kiri, dalam larutan ZnSO4 terjadi setengah reaksi oksidasi Zn menjadi ion Zn2+. Sedangkan pada kompartemen kanan, dalam larutan CuSO4 terjadi setengah reaksi reduksi ion Cu2+ menjadi Cu. Logam Zn dan Cu menjadi kutub-kutub listrik pada sel volta di atas disebut sebagai elektroda. Logam Zn tempat terjadinya oksidasi Zn disebut anoda. Logam Cu tempat terjadinya reduksi ion Cu2+ disebut katoda.
Oleh karena elektron dilepas dari reaksi oksidasi di anoda menuju reaksi reduksi di katoda, maka anoda adalah kutub negatif dan katoda adalah kutub positif. Kedua kompartemen dihubungkan dengan pipa kaca berbentuk U yang berisi larutan garam seperti NaNO3 atau KCl dalam medium agar-agar yang disebut jembatan garam. Fungsi jembatan garam sendiri adalah untuk menetralkan muatan listrik dari kedua kompartemen setelah reaksi redoks dan dengan menyuplai anion ke kompartemen anoda dan kation ke kompartemen katoda, serta memungkinkan terjadinya migrasi ion-ion pada kedua kompartemen sehingga membentuk rangkaian listrik tertutup pada sel volta. Pada sel volta tersebut, dengan jembatan garam KNO3, ion NO3- akan bergerak ke arah anoda untuk menetralkan ion Zn2+ berlebih dari hasil oksidasi Zn. Dan ion K+ akan bergerak ke arah katoda untuk menetralkan ion SO42- berlebih dari larutan CuSO4. Oleh karena berkurangnya ion Cu2+ setelah reduksi menjadi ion Cu atau gam Cu. Berikut merupakan notasi sel volta. Penulisan notasi sel volta mengikuti konvensi umum seperti pada gambar berikut. Yang pertama ada komponen pada kompartemen anoda ditulis pada bagian kiri, sedangkan komponen pada kompartemen katoda ditulis di bagian kanan. Tanda dua garis vertikal melambangkan jembatan garam yang memisahkan kedua setengah sel. Untuk tanda satu garis vertikal melambangkan batas fase antara komponen-komponen dengan fase berbeda. Tanda koma digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam fase yang sama. Dan jika diperlukan, konsentrasi dari komponen-komponen terlarut ditulis dalam tanda kurung. Berikutnya yaitu persamaan Nernst. Persamaan Nernst menghubungkan potensial sel kesetimbangan atau disebut sebagai potensial Nernst dengan gradien konsentrasi melintasi membran. Potensial listrik akan terbentuk jika terdapat gradien konsentrasi ion yang melintasi membran dan jika terdapat saluran ion selektif sehingga ion tersebut dapat melintasi membran. Hubungannya dipengaruhi oleh suhu dan apakah membran lebih permeabel terhadap satu ion dibandingkan ion lainnya. Untuk persamaannya yaitu dapat ditulis sebagai berikut. Sel E sama dengan E0 sel min RT per NF dan Q. Sel E merupakan potensial sel dalam kondisi tidak standar, E0 sel merupakan potensial sel dalam kondisi standar, R merupakan konstanta gas yaitu 8,341 Joule per mol, T merupakan suhu Kelvin, N merupakan jumlah mol elektron dipertukarkan dalam reaksi elektrokimia, satuannya mol. F merupakan konstanta Faraday yaitu 96.500 coulomb per mol, dan Q merupakan hasil bagi reaksi yang merupakan konsentrasi kesetimbangan. Untuk persamaan lainnya yaitu dapat dituliskan sebagai berikut. Sel E sama dengan E0 sel min 2,303 RT per NF log Q, dan pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin, sel E sama dengan E0 sel min 0,05916 V per N log Q. Sekian pemaparan dari materi kesetimbangan dalam sel elektrokimia. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.